Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar setia sekalian di podcast Life Skill Darun Najah. If you want, you can. Bertemu dengan saya di sini Fajri Zen yang akan menemani waktu luang teman-teman sekalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Apa kabar nih teman-teman? Gak kerasa ya, tiba-tiba kita udah memasuki akhir tahun saja. Di bulan Desember ini musimnya kan hujan nih teman-teman. Biasanya teman-teman nih sering dan butuh untuk terus menjaga kesehatan badan sekalian. Tapi ada yang lebih penting daripada menjaga kesehatan badan itu sendiri. Kita juga harus merefresh hati dan pikiran kita untuk terus selalu hangat dan terus selalu menyebarkan semangat-semangat kebaikan di dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, kami hadir di dalam podcast ini untuk menyebarkan refreshing tersebut, menyebarkan semangat dan juga pikiran dan hati yang fresh kepada teman-teman sekalian untuk membahas kitab-kitab kuning yang telah menjadi pondasi dasar di dunia pesantren. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali nih teman-teman. Kita kedatangan Ustadz Nur Imani Surur. Beliau merupakan ustadz dan pengajar di Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas dan membahas tuntas tentang kitab Minahus Saniyah. Penasaran gak apa yang dimaksud dengan kitab Minahus Saniyah itu? Nanti teman-teman harus stay tune dan mendengarkan secara seksama penjelasan dari Ustadz Surur ya. Dan tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah sifat dermawan dan kikir serta penciptaan surga dan neraka serta peruntukannya. Oleh karena itu saya rasa teman-teman ini udah gak sabar nih mau ketemu sama siapa sih yang namanya Ustadz Nur Imani Surur itu. Saya nyapanya harus gimana nih, wajahnya seperti apa, siapa tahu nih teman-teman ada yang langsung kesemsem nih pas ngelihat Ustadz Nur Imani Surur. Langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Surur. Waalaikumsalam Mas Fajri. Gimana nih kabarnya Ustadz malam ini? Alhamdulillah malam ini sangat baik, ceria dan luar biasa. Harus selalu ceria ya Ustadz, luar biasa ini. Meskipun musim hujan nih harus selalu jaga kesehatan ya. Kita juga harus menjaga kondisi hati dan pikiran juga ya Ustadz. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya Ustadz tentang tema kita hari ini, boleh Ustadz perkenalkan diri terlebih dahulu nggak? Nama lengkap, panggilannya apa, dan juga latar belakang pendidikan dan sebagainya. Silahkan Ustadz Surur. Terima kasih Mas Fajri. Jadi mohon izin memperkenalkan diri kepada Mas Fajri dan para pemirsa. Nama saya Nur Imani Surur. Saya dari Jepara, Jawa Tengah. Nama ibu saya Ibu Siti Ruqayyah dan nama ayah saya Bapak Satri Allahyarham. Alhamdulillah saya sekarang belajar dan mengabdi di Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah di bawah bimbingan beliau Romo Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG dan Ibu Nyai Haja Aisyah Andayani SAG. Setelah sebelumnya saya belajar dan dititipkan oleh orang tua saya di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang di bawah asuhan beliau Syekhina wa Murabbi Ruhina Al-Alim Al-Alama Syekh Maimun Zubair Al-Hajj. Dan alhamdulillah saya juga alumni atau lulusan dari S1 Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang, dan sekarang mohon doanya Mas Fajri sedang belajar di program Magister Ilmu Falak UIN Wali Songo. Kita doakan bersama ya teman-teman, semoga Ustadz Surur selalu sukses di dalam perjalanan karirnya dan berkah ilmunya kayak gitu kan. Oke, itu Mas Ustadz Surur ini dari Jepara ya. Saya suka banget nih kalau di Jepara, soalnya pantainya bagus-bagus banget kan di sana. Jadi anak pantai itu asik banget gitu. Asik banget. Ini Ustadz Surur dari tadi itu di perkenalannya ternyata udah banyak pesantren yang yang dijalani kayak gitu. Iya. Itu kira-kira Ustadz mulai mondok itu umur berapa? Mas Fajri, saya mondok mulai umur 12 tahun. 12 tahun? Iya, mulai 12 tahun. SMP berarti ya? Iya, mulai SMP di
Sarang, dan kemudian setelah dari Sarang saya melanjutkan di sini di Pondok Pesantren Nasrul Harun Najah. Asik nggak Ustadz mondok ya? Teman-teman pendengar sekalian nih kan dari masyarakat umum nih, siapa tahu ada yang belum tahu tentang dunia pondok itu seperti apa. Coba Iya. Ustadz Surur ini pas mondok nih asik nggak Ustadz? Asik sekali. Asik. Mondok itu ibaratnya kita menyelam di dalam lautan keilmuan dan pengetahuan. Seperti itu. Jadi kalau kita belajar tidak hanya membaca atau mendengarkan, tapi dari semua aspek kehidupan kita belajar. Dari pengetahuan kita berbicara dari pengetahuan saja. Kalau boleh saya katakan ya Mas Fajri, satu-satunya lembaga pendidikan yang masih mempertahankan sanad keilmuan sampai ke pengarangnya itu hanyalah ada di Pondok Pesantren. Karena apa? Dawuhnya Imam Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din walau lahu laqala man syaa masyaa. Ini saya kutip dari bukunya Pak Yai Profesor Izzuddin, yaitu Al-Asanid fi Ilmil Falaki, kemudian mengutip dari kitabnya Pak Yai Izzuddin, maksud saya Al-Asanid fi Ilmil Falaki, yang mengutip atau menyambung dari kitabnya Kiai Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah Madura, kitab At-Taqidatus Saniyah. Nah, dan dari Kiai Ghazali itu dari syarahnya Imam Muslim, di syarah Sahih Muslim yang dikarang atau disusun oleh Imam Muslim. Seperti itu Mas Fajri. Nah, ternyata mondok tuh gak hanya belajar ilmu agama saja Ustadz, tapi banyak sekali ilmu-ilmu kehidupan juga yang bisa Iya, kita dapatkan. betul, Khususnya kayak di pesantren kita saat ini nih, Iya, life skill Darun life Najah, skill life skill Darun Najah. Najah, Kita betul. keluar dari sini punya life skill yang sangat bagus dan Iya. siap untuk mengabdi kepada masyarakat ya, insya Allah. Masyarakat. Amin. Kita kembali lagi ya, Ustadz, ke pembahasan kita pada hari ini yang akan mengupas tentang kitab Minahus Saniyah. Iya. Sebelum kita membahas secara lebih rinci ke dalam tema kita, yaitu sifat dermawan dan kikir, Betul. serta penciptaan surga dan neraka serta peruntukannya, Iya. boleh diperkenalkan dulu nggak Ustadz? Kitab Minahus Saniyah nih kitab karangannya siapa dan membahas apa di dalamnya? Iya, maaf Mas Fajri, saya memperkenalkan ya. Monggo silakan. Jadi kitab Minahus Saniyah ini yang akan kita kaji bersama dengan pemirsa, dengan Mas Fajri juga. Iya. Ini merupakan kitab karangan dari Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang merupakan kitab ini Minahus Saniyah ini kitab syarah atau penjelasan dari kitab Wasiyatul Mustafa, yakni kitab yang berisi di dalamnya nasihat-nasihat dari Rasulullah kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, yakni beliau adalah menantu sekaligus ponakan atau sepupu dari Rasulullah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Sayyidina Ali ini merupakan babul ilmi. Jadi kita mungkin pernah mendengar syair ya, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, faman aradal madinah falyatiha babiha itu adalah syair yang mengutip dari hadisnya Rasulullah yang mengatakan, saya Rasulullah ini merupakan gudangnya ilmu, kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah kuncinya atau pintunya. Jadi ketika kita menginginkan masuk ke suatu gedung, suatu kota, kita harus melewati sebuah gerbang itu, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Begitu Mas Fajri. Jadi cocok banget nih Ustadz, isi dari kitab ini untuk kita jadikan pedoman kehidupan Iya. sehari ini, cocok banget kayak gitu Ustadz. Betul. Kita bisa mempraktekkannya untuk kehidupan sehari-hari di dunia kampus, apalagi bagi para pelajar nih berarti ya Ustadz. Iya. Cocok sekali. Langsung aja nih saat kita membahas
tentang yang pertama akan membahas tentang sifat dermawan dan kikir seperti itu. Ya. Bisa nggak Ustadz nanti dijelaskan terlebih dahulu di dalam kitab ini isinya seperti apa yang membahas tentang sifat dermawan dan kikir ini serta teksnya bagaimana? Ya. Mungkin bisa saya langsung persilahkan kepada Ustadz Surur untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Fajri. Mohon izin untuk membacakan kitab Minah Husaniyah yang kaitannya dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang sifat dermawan dan kikir, kemudian penciptaan surga dan neraka, bagaimana dialog dulu ketika Allah menciptakan surga dan neraka, dan kaitannya dengan sifat dermawan dan kikir ini. Mohon izin Mas Fajri. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Fasal yang menjelaskan fis shadaqati ing dalam sedekah. Nah, isinya fasal ini apa? Qala sampun ngendika. Siapa yang sudah bersabda An-Nabi sinten Kanjeng Nabi alaihi kang iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-sholatu utawi sholawat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Bagaimana sabdanya Rasulullah, ya Ali, Sayyidina Ali, inna awliya Allahi, temen setuhune piro-piro kekasih Allah Ta'ala halimah luhur sinten apa lam yanalu iku ora padha merpulih sinten auliya Allah sa'ata rahmatillahi ing jembare rahmat kasih sayang Allah waridwanihi lan ringgane Allah. Jadi para wali-wali Allah, para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, itu beliau bisa mendapatkan derajat atau makom yang istimewa di hadapan Allah itu bukan hanya karena apa? Bukan hanya karena bikasrotil ibadah, kelawan akeh ibadah. Tidak hanya wali-wali Allah itu, Mas Fajri, mendapatkan karunia dari Allah, kedudukan dari Allah itu karena banyaknya ibadah saja. Tapi karena apa, Mas Fajri? Walakinnanu lan angin pepastine padha merpole sinten auliya Allah ha ing sa'ata rahmatillah. Lalu dengan apa para wali Allah itu bisa memperoleh kedudukan, martabat, makom menjadi wali Allah itu? Apa? Sebagaimana kita tahu, wali Allah itu disinggung di Al-Quran bagaimana inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dengan apa wali-wali Allah ini mendapatkan karunia? Walakinna luha angin pestine padha merpole sinten auliya Allah ha ing sa'ata rahmatillah wa ridwani bisa khawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Pertama apa? Sakhawatun nafsi. Yang kedua al istihana bid dunya, yaitu dengan kedermawanan hatinya, kedermawanan orangnya tadi itu. Dan kemudian apa? Dan bisa memberdayakan dunia dengan baik. Karena tidak hanya banyaknya ibadah, karena justru kalau orang yang ahli ibadah tanpa didasari ilmu ini tidak diterima ibadahnya. Seperti siapa? Kata para ulama, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
barang siapa yang beramal, melakukan kebaikan, beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tidak diterima. Seperti itu. Jadi sungguh besar sekali kedudukan kedermawanan dan pemberdayaan atas dunia tadi deh Ustaz, untuk mengangkat derajat seorang manusia itu sendiri. Bahkan banyak para wali yang diangkat derajatnya karena hal tersebut ya Ustaz. Iya. Ini bagaimana nih Ustaz kita dapat melakukan kedermawanan dan juga pemberdayaan atas dunia tadi? Maksudnya itu bagaimana dan contoh praktiknya tuh kayak gimana Ustaz? Biar kita bisa sama-sama saling mencontoh seperti itu. Betul sekali Mas Fikri. Jadi kalau kata Al-Quran, ini bukan kata saya ya. Jadi membahas agama itu gak boleh, ini kata saya. Ya emang saya penting dalam agama ini. Jadi bahas agama itu, bahas ilmu itu, kata atau saya mengutip dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Abdullah bin Abdul Al-Haddad, Imam Rafi'i, Imam Ghazali. Nah, tidak boleh kata saya ini dari Al-Quran menyampaikannya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, apa itu yang dinamakan al-muttaqin atau orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bagaimana kita bisa menjadi dermawan, yaitu dermawan itu harus dilatih. Harus dilatih. Kalau kita beramal baik, menunggu hati kita ikhlas, menunggu kita kaya, ya nggak jadi beramal. Iya nggak Mas? Iya benar-benar nunggu nantilah, pas saya belum cukup nih, nantilah ya nanti. Iya. Benar-benar nggak ke jalan nanti. Nggak ke jalan. Makanya dijelaskan fisarra'i wad-dharra. Jadi bersedekah, berbelas kasih, berderma fisarra ketika lapang, ketika kita berada, ketika kita punya kenikmatan, dititipi kenikmatan, dan fid-dharra dan ketika kita sedang dilanda kesusahan. Karena sedekah atau dermawan ini tidak hanya sebatas soal harta atau soal uang. Jadi kita bisa senyum dengan Mas Fajri. Ini sudah termasuk sedekah, sudah termasuk berbagi kebahagiaan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu dekat pada saudaramu itu adalah sedekah. Seperti itu Mas Fajri. Ya, tadi berarti menjadi dermawan itu nggak harus soal harta ya. Tadi ada berbelas kasih kepada sesama, bersedekah, bahkan senyum pun untuk berbagi kebahagiaan itu kita juga bisa dicatat sebagai kedermawanan seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita, apalagi orang-orang yang seperti saya nih Ustaz, yang saat ini masih untuk masalah harta itu masih bergantung kepada orang tua kayak gitu kan. Itu mikirnya pada awalnya tuh ya dermawan harus membagikan harta dengan orang-orang lain seperti itu. Tapi ternyata dari penjelasan Ustaz Surul tadi kita bisa menjadi dermawan dengan banyak cara ya Ustaz. Dengan banyak cara seperti membagi kasih sayang, bahkan senyuman tadi bisa dicatat seperti itu. Kalau dengan ilmu nih Ustaz, apakah kita bisa mendermakan ilmu dan tenaga yang kita punya dan dicatat sebagai orang-orang yang dermawan sebagaimana di penjelasan kitab ini tadi? Iya, dengan ilmu pun kita bisa berbagi dengan orang lain. Jadi justru kalau orang yang dititipi oleh Allah ilmu, dititipi oleh Allah pengetahuan, kebijaksanaan, hikmah, itu dia wajib zakat, ilmunya wajib dizakati. Ilmu pun wajib dizakati. Dengan apa? Dengan cara mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya kita kan mikirnya dari kemana-mana hanya terbatas saja gitu, kayak ya yang namanya zakat ya hubungannya sama mal gitu kan. Harta namanya bersedekah ya juga pasti butuh harta. Ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi dermawan ini. Betul sekali.
ini setelah kita membahas banyak hal tentang dermawan ini Ustaz, selanjutnya tentang kikir seperti itu. Iya. Tadi kan udah dermawan tuh bahkan bisa mengangkat derajat kita, untuk bahkan wali-waliullah itu juga berkesempatan untuk menjadi wali karena dermawan ini. Dan kan untuk kikir nih seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik Mas Fajri, ini sambil saya menjelaskan, saya akan bacakan kitabnya saja Ya, supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Jadi Ini tidak hanya- pentingnya sanad ya. Pentingnya sanad. Iya, sanad. Jadi gak hanya saya ngopus saja, Iya, tapi benar. ada referensinya. Oh ini dari kitab ini, dari kitab ini. Mohon izin ya Mas. Silahkan Fajri. Ustaz, silahkan. Saya membaca selanjutnya ini tadi. Ya Ali, Sayyidina Ali. Ini dawuhnya Rasulullah. As-sakhiyu utawi wong kang lomo. As-sakhiyu utawi wong kang lomo. Qaribun iku parek sapa as-sakhi minallahi sanging Allah. Jadi orang yang dermawan ini hubungannya dengan Allah itu dekat. Qaribun min rahmatihi, dekat dari rahmatnya Allah, parek saking rahmatnya Allah. Ba'idun aduh min azabi, aduh mau min azabi saking siksanya Allah. Jadi orang yang dermawan, ya ini kita berdoa sama-sama supaya diberikan sifat kedermawanan. Amin, amin. Bukan berarti saya membaca kitab ini kemudian saya dermawan, enggak, itu belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dan jauh dari siksanya Allah. Dan sebaliknya, wal bakhilu utawi wong kang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, ba'idun iku adoh sopo bakhil minallahi sangking Allah. Ba'idun tur adoh sopo al bakhil min rahmatihi sangking rahmati Allah. Qaribun parek sopo al bakhil min azabihi sangking siksane Allah. Jadi orang dermawan itu dekat dengan hal-hal yang kebaikan, tapi orang yang bakhil, orang yang pelit ini dekat dengan hal-hal keburukan. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk membaca doa. Doa ini juga ada dalam Wirdul Latif yang kita baca sehari-hari di pondok pesantren Tashkil Darun Najah, menjadi rutinitas santri pesantren Tashkil Darun Najah. Yaitu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ada lafaz al bukhl, bakhil, orang yang pelit. Nah, biasanya orang pelit itu karena dia apa? Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Yaitu orang yang biasanya kebelit apa? Hutang. Makanya kita harus menjadi orang kaya, menjadi orang Islam yang kaya untuk berjuang di jalan Allah. Karena apa? Al hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup adalah soal prinsip dan perjuangan. Dan dalam kitab Minahus Saniyah juga dijelaskan bahwa apa? Man iktasaba wa qama faraid rabbih faqad kamulat mujahaduhu. Barang siapa yang bekerja secara profesional, mengaji dan mengabdi. Jadi iktasaba itu maknanya tidak hanya bekerja saja, tapi bekerja juga diimbangi dengan ibadah. Itu namanya iktasaba yaktasibu. Man iktasaba wa qama faraid rabbih faqad kamulat mujahadu. Barang siapa yang mau bekerja dengan baik, mengaji dan mengabdi, dan dia juga melaksanakan wa qama faraid rabbih, melaksanakan kewajiban dari Tuhannya, yaitu sholat, puasa,
berbuat baik kepada sesama, maka apa? Faqad kamulat mujahatuhu, maka telah sempurna jihadnya, perjuangannya sebagai manusia. Seperti itu Mas Fajri. Tapi nih Ustaz, kita berbicara tentang hal-hal yang ada saat ini ya. Sekarang tuh lagi ngetren nih Ustaz dengan kehidupan namanya frugal living ya. Namanya itu kayak frugal living nih, tren hidup yang kita tuh hidup sehemat mungkin dan menyisakan lebih banyak uang yang kita punya tuh untuk lebih banyak menabung kan. Jadi ini kemudian mereka tuh sulit untuk bisa membagikan harta-harta yang mereka punya karena yang mereka anggap itu sebagai pemborosan kayak gitu. Lah apa bedanya nih Ustaz? Itu menurut mereka kan pandangan pemborosan ini untuk menjadikan diri mereka hemat kayak gitu kan dan membatasi pengeluarannya seminimal mungkin. Ada bedanya nggak Ustaz antara hemat dan kikir tuh seperti apa ya? Kayaknya nggak beda jauh nih hemat sama kikir kayak gitu. Kadang kita merasa kita hemat padahal sejatinya yang kita tunjukkan itu adalah sifat kikir gitu. Apakah ada perbedaan yang jelas kayak gitu sehingga kita bisa menghindari hal tersebut Ustaz? Antara hemat dan kikir ya. Iya, benar. Ini saya juga gak tahu ini, saya termasuknya orang hemat apa kikir. Takutnya kikir gitu. Bedanya orang kalau hemat itu dia berbelanja, mentasarufkan hartanya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita makan satu piring sudah kenyang, kita nggak perlu makan sampai satu nampan. Seperti itu. Ini hemat. Jadi membelanjakan, membeli sesuatu yang memang benar-benar ada manfaatnya dan benar-benar kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan dan yang kita inginkan itu beda. Ya, makanya utamakan fungsi bukan gengsi. Wah, benar banget. Kata-kata hari ini. Utamakan fungsi bukan gengsi. Ya, ini kalau kita hemat. Tapi kalau kita kikir, kita punya uang 100.000. Kemudian ada teman kita yang belum makan seharian, misalnya dia delalah belum kiriman karena memang belum dapat kiriman dari orang tua. Seperti kita, seperti saya dan Mas Fajri ini kan masih dapat kiriman dari orang tua. Seperti itu. Masih mengandalkan orang lain lah. Iya, belum bisa berdikari gitu. Berdikari. Nah ini punya, misalnya saya punya uang 100.000, kemudian Mas Fajri satu hari belum makan misalnya. Iya benar. Nah, bukan karena puasa loh ya. Karena nggak ada. Nah, atau sebaliknya Mas Fajri punya uang, saya yang belum makan aja. Nah itu kemudian kalau Mas Fajri kok misalnya saya cuek, saya nggak mau tahu, lah ini saya kikir. I see. Nah ya ini kalau kikir ini nanti dia kalau meninggal dia berangkat sendiri. Gak ada yang menganterin. Enggak ini bukan. Mas Fajri gitu. Ada juga biasanya ini orang-orang tuh bilang orang pelit kuburannya sempit. Selain berangkat sendiri kuburannya sempit gitu. Masya Allah. Jadi ini kalau kita yang membedakan kikir dengan kita hemat tuh ya kemampuan kita ya. Kalau kita itu mampu tapi kita tidak mau mentasarufkan harta yang kita punya untuk membantu orang lain, itu kita termasuk kikir. Tapi kalau emang kita memang terbatas dalam hal tersebut ya kita bisa mentasarufkan hal-hal lain kayak tadi ilmu, tenaga dan kemanfaatan dan sebagainya. Nah selanjutnya Ustaz, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya ini. Dari tadi kikir, dermawan mendekatkan kita kepada rahmatnya Allah, kikir mendekatkan kita kepada azab dan siksanya Allah. Mungkin ini kemudian bersambung dengan pembahasan selanjutnya tentang peruntukan dari penciptaan surga dan neraka ini Ustaz. Mungkin bisa dikasih gambaran terlebih dahulu oleh Ustaz Surur tentang penggambaran tentang penciptaan surga dan neraka ini dalam kitab Minahus Saniyah. Jadi surga dan neraka. Tentunya Mas Fajri juga ingin kan masuk surga gitu kan. Enggak cuma ingin. Tujuan gitu. Jadi punya KTP itu surga. Benar. Gitu.
Saya juga nanti ikut Mas Fajri aja. Amin. Di sana. Semoga bersama-sama. Nanti kita siapa kalau di surga ngawal Pak Yai aja. Benar. Kita bagian atas sandal Gandolan aja. sarung. Ngopi di emperan surga. Bener-bener gandolan sarung Pak Yai. Iya. Gimana ini Ustaz, penjelasannya? Iya, saya sedikit membacakan kitab Minahsaniyah ya. Iya, silahkan. Ya Ali. Sayyidina Ali. Ini dawuhnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ra'aitu. Sampun ningali sebuah ingsun Rasulullah. Maktuban ing tulisan. Rasulullah sudah melihat tulisan. Ini dawuhnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ala babil jannati. Ing atase lawangi surga. Ing atase lawangi surga. Jadi surga itu ada pintunya. Karena suwarga tansah mengolawangi, nah gitu kan, dijawesake kanggo sapa wae. Maknanya apa ini Ustaz? Saya orang Madura nih, nggak tahu artinya apa. Bisa dijelaskan maknanya ini apa? Maknanya ya dari kitab ini. Nah, apa maknanya anti? Ya kan? Anti utawi sira swarga. Muharramatun. Iku den haramake. Jadi surga itu diharamkan. Untuk siapa surga itu diharamkan? Ala kulli bakhilin, ing atase saben-saben wong kang bakhil, wong kang nyengit, wong kang medhit. Wa adin lan wong kang durhaka. Di keterangan tambahnya durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru. Jadi kita nggak boleh durhaka kepada orang tua ataupun pada guru. Wa nammamin lan wong kang seneng adu-adu. Namimah adu domba. Divide et impera. Kalau bahasanya, ya kan? Divide apa? Et impera. Politik belah bambu. Apa ini? Jadi surga itu diharamkan bagi orang yang bakhil, orang yang durhaka, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru. Jadi nggak boleh kita durhaka kepada orang tua, Mas Mas. Kalau kata Roma Irama, gimana? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Nah itu kan kata Roma Irama. Ridhollah biridhol walidain. Ridho ilahi karena ridhonya. Wasuhtullah bisuhtil walidain. Murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Ini agen atau orang yang durhaka kepada orang tua diharamkan untuk masuk surga. Dan wanamamin, dan orang yang senang beradu domba. Seperti itu Mas Fajri. Jadi surga diharamkan untuk orang bakhil, orang yang durhaka, dan orang yang senang mengadu domba. Bahkan diharamkan saking besarnya ini kemudaratan dari sifat-sifat tadi. Iya. Ada 3 sifat yang harus kita tanamkan di sini yang nggak boleh kita lakukan, karena kalau kita lakukan nanti kita haram masuk surga. Iya. Ya tadi yang pertama apa Ustaz tadi? Bakhil. Orang bakhil. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tua, kepada guru, dan yang ketiga adalah orang yang suka mengadu domba. Namamin kayak gitu ya. Namamin. Untuk nerakanya sendiri nih Ustaz, diperuntukkan untuk siapa ini nerakanya sendiri?
sebelum kita masuk ke neraka untuk siapa. Iya. Jadi Allah itu menciptakan surga. Sebelum Allah menciptakan surga atau ketika surga itu diciptakan jadi surga, itu surga itu berdialog dengan Allah. Bagaimana dialognya? Lamma khalaqallah ing dalem sumangsane nyiptakaken, sampun nyiptakaken Allahu sinten Allah al jannata ing swarga. Qolat mongko ngucap sapa swarga. Di surga pun bisa berdialog dengan Allah. Ya Rabbi, du Gusti pangeran ingsun. Lima karana napa? Khalaqta sampun nyiptakaken sinten panjenengan Gusti ni ing ingsun swarga. Ya Allah, untuk apa Engkau ciptakan saya ini? Kalau kita diciptakan untuk apa Mas Fajri? Untuk siapa? Untuk yang di sana. Belum tahu ini masih sekarang Mas tadi, belum tahu ini untuk siapa saya Siapa diciptakan. kita diciptakan. Ya, semoga yang untuk itu tadi masih menunggu. Semoga segera diperjelas ya. Jadi atau kata apa namanya, orang-orang itu kita bertemu karena ilmu ya. Kita berjumpa atau bertemu karena ilmu, dan kita harus terpaksa berpisah karena cita-cita, bukan karena ditinggal nikah. Berat banget kalau yang kedua ini. Berat banget ya. Semoga kita dihindarkan dari itu ya. Semoga kita dihindarkan. Ya. Ya ini kita lanjut aja ya, kita nanti kita kemana-mana. Bener-bener Betul. Kita back to topic lagi nih. Tentang ini dialog surga dan neraka pas penciptaannya nih. Untuk siapa dia diciptakan? Iya. Kemudian dijawab oleh Allah. Di surga bertanya, ya Allah, untuk apa saya ini diciptakan? Nah, kalau kita Surur dan Mas Fajri diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kalau surga diciptakan untuk apa? Qala ngendika dawuh sinten Allah. Likulli syakhiyin, surga kamu saya ciptakan untuk apa? Likulli syakhiyin, kedue saben-saben wong kang lomo. Wategiyin lan wong kang takwa. Jadi orang yang dermawan dan juga Orang yang bertakwa, melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan dermawan kita berbaik, hubungan baik dengan sesama manusia. Kita dititipi rezeki, harta yang lebih kita bersedekah, berderma kepada orang lain. Kalau taki, simbol hubungan kita baik dengan Allah. Sakhi, simbol hubungan kita baik dengan manusia. Makanya Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disusul sila yang kedua keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika ketuhanan yang Maha Esa sudah bisa dijalankan dan kemanusiaan yang adil dan beradab bisa dilaksanakan, maka timbul Persatuan Indonesia. Masya Allah, ini sumbu pemantiknya Masya Allah sekali aja Pancasila. Ternyata kehidupan kita sebenarnya berasal dari sumbu-sumbu yang islami sekali ya, Ustaz, kayak dari Al-Quran dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan surga tadi kita nggak hanya harus melakukan hubungan kita dengan Allah saja, tapi kita juga memperhatikan hubungan kita dengan manusia seperti itu. Selanjutnya Ustaz, ini untuk yang neraka bagaimana? Nah, kalau yang neraka ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Kita ngomong neraka tapi kita nggak mau masuk neraka. Nggak mau, jangan sampai. Alhamdulillah. Makanya kalau ngomong neraka dan surga itu, saya malah teringat syairnya Abu Nawas. Ya kan? Yang sangat menarik itu. Gimana syairnya? Ilahi tulil firdaus si ahla wala aqwa ala nari jahim
wahai Tuhanku, saya Abu Nawas ini yang berbicara bukan Surur ya, ini hanya meneruskan saja. Ya Allah, saya tidak pantas menjadi penghuni surgamu Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim. Namun saya juga tidak mampu, tidak kuat kalau harus dimasukkan ke neraka jahim. Maka terus bagaimana? Apa kita di perbatasan antara surga dan neraka yang dijaga oleh tentara? Nggak mungkin. Fabli taubatayya dari jalali. Nah itu sampai Beli tahu ya. istiqat aja yang gue ya. Sebelumnya lewat. Lanjut ya. Lanjut Mas, lanjut. Selalu lah eling. Seperti itu ya Mas Fajri. Iya. Jadi saya akan membacakan lagi untuk apa neraka ini diciptakan. Iya. Tadi setelah Allah dawuh kepada surga, kamu saya ciptakan untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa, maka surga berkata raditu gitu. Ada terusannya ini tadi. Raditu. Ya Allah, ya Gusti, saya ridho, saya menerima. Kemudian giliran neraka ini waqalat lan wis ngucap sapa annar neraka. Beda ya, nar sama nur. Kalau nar itu neraka, kalau nur itu cahaya. Makanya nama saya Nur Imani Surur. Bukan Nur Imani. Iya, berarti nanti kalau Nar Imani menyala ya. Menyala nanti. Wa qalat lan wis ngucap sapa annaru neraka. Ya Rabbi, duh Gusti pangeran ingsun, 5 karana napa khalaqta sampun nyiptakaken sinten panjenengan ni ing ingsun. Kemudian dijawab oleh Allah, qala likulli bakhilin wa mutakabbirin, untuk orang-orang yang sombong. Kedua, untuk orang-orang yang bakhil, yang pelit, likulli bakhilin wa mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Jadi orang pelit dan orang sombong ini dua sifat yang sangat berbahaya sekali. Jadi sombong, kita nggak boleh sombong. Kita semua ini surur kelihatan baik karena apa? Bukan karena baik, karena memang aibnya masih ditutupi oleh Allah. Seperti itu. Jadi saya Mas Fajri nggak boleh sombong dan nggak boleh kikir. Seperti itu. Makanya kita harus menjadi orang yang tawadhu, yang dermawan. Tapi nih Ustaz, dari dua sifat tersebut ya, kikir dan sombong, mutakabbir itu, kadang kita tuh meskipun itu sebuah hal yang dinilai sangat besar ya, sehingga diperuntukkan untuk neraka, dihususkan untuk neraka, tapi kadang kita pas kehidupan sehari-hari itu kadang nggak sadar Ustaz, kita tiba-tiba sombong kayak. Kadang kita tuh gak berniat atau gak merasa sombong kan, kita juga gak bisa menilai diri kita sendiri. Tapi ternyata apa yang kita lakukan itu menunjukkan hal-hal tersebut Ustaz. Itu gimana untuk menghindari kita melakukan hal-hal yang dibenci Allah tersebut dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, itu ada tips and triknya ya Ustaz buat menghindari hal tersebut? Betul sekali. Jadi sifat sombong, sifat ini kan kikir, sombong, bakhil, mutakabbir, ini kan penyakit hati. Jadi dalam kitab At-Tib Ar-Rohani dijelaskan kalau penyakit ada dua, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani mungkin saya merasakan, yang saya rasakan belum tentu orang lain rasakan. Seperti saya sakit gigi, belum tentu Mas Fajri sakit gigi. Iya, kita sakit juga. Iya. Tapi kalau penyakit hati, mungkin saya nggak merasakan. Saya suruh malah diri sendiri yang merasa kikir, sombong. Saya nggak merasa kalau saya sombong, kalau saya kikir. Tapi yang merasakan itu apa? Orang lain. Lah,
caranya supaya aman untuk diri saya sendiri khususnya dan juga untuk Mas Fajri. Iya benar. Kita harus muhasabah diri. Kita harus banyak membaca, mengucapkan istighfar dan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena cara membersihkan hati itu karena apa? Bikasrotil istighfar wa qiraatil Quran. Kita dengan membaca istighfar dan membaca Al-Quran. Karena kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kalau dawuhnya Imam Ar-Rafi'i, ya, Imam Ar-Rafi'i itu apa? Istaqim bi nafsik. Fa kaifa yakunu dhillu mustaqiman wal 'udu a'waju. Mulailah istiqomah dengan dirimu sendiri, Surur. Dengan dirimu sendiri. Perbaiki dirimu sendiri dulu sebelum kau mengajak kebaikan kepada orang lain. Fa kaifa yakunu dhillu mustaqiman. Bagaimana mungkin bayangan itu bisa lurus wal 'udu a'waju, sedangkan kayunya saja bengkok. Atau jargoni istilahnya. Surur jargoni, iso ngajar ra iso melakoni. Gitu Pak Fajri. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas, karena kita udah lama juga kita pembahasan tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih. Tadi pas awal-awal tuh kan dijelaskan oleh Ustaz Surur tuh bahwasannya derajat-derajat tinggi seperti kewalian dan untuk mencapai surga dan sebagainya itu semata-mata ya memang atas rahmatnya Allah. Jadi kita harus melandaskan semuanya karena Allah kayak gitu. Tapi buat orang-orang awam seperti saya itu kan kadang sulit banget gitu Ustaz untuk melakukan hal-hal baik atau menghindari hal-hal buruk karena langsung karena Allah kayak gitu. Kadang kita hanya mengucapkan saja lillahi ta'ala, tapi sebenarnya untuk diniatkan dalam hati itu belum sepenuhnya kayak gitu Ustaz. Itu apa boleh Ustaz kita mengharapkan untuk melakukan hal-hal baik ya karena mengharapkan adanya surga, kita masuk surga, dan menghindari larangan-larangan tersebut ya karena kita memang takut atas neraka gitu, bukan secara pure langsung itu karena lillahi ta'ala kayak gitu. Itu gimana? Kayaknya sulit banget ini ya. Iya Fajri, kalau misalnya saya Surur beramal melakukan kebaikan kok menunggu hatinya ikhlas, ya selamanya nggak akan melakukan kebaikan. Karena ikhlas itu, orang surat Al-Ikhlas saja nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Iya nggak? Iya benar. Nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Artinya apa? Ikhlas itu sangat dalam sekali. Sebagaimana diumpamakan ya, orang yang ingin memiliki sifat ikhlas itu seperti mencari semut hitam di atas batu warna hitam ketika mati lampu. Gak nemu itu kayaknya, gak nemu. Susah, bisa nemu dengan proses yang panjang, dengan latihan, dengan rianto. Kita beramal mengharapkan surga atau takut kepada neraka, sah-sah saja dengan niat kita mengharapkan rahmatnya Allah. Tapi kalau kita langsung meniru, ada wali perempuan bernama Robi'ah Al-Adawiyah, ini luar biasa dia. Beliau ini membuat sebuah syair, sebuah puisi yang ditujukan kepada Allah langsung. Masya Allah. Ya mungkin dari mbak-mbak di sini ada yang ingin niru siapa Robi'ah Al-Adawiyah. Gimana syairnya? Ya Allah, jika saya ini beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka tutup surga itu selamanya untukku ya Allah. Dan jika saya ini melakukan ibadah, amal kebaikan karena takut kepada nerakamu, maka bakar saya di dalamnya selamanya ya Allah. Tapi ya Allah, ketika saya beribadah kepadamu, bermunajat kepadamu, hanya mengharapkan zatmu karena rindu kepadamu, maka jangan sekali-kali engkau menjauh dariku ya Allah. Berani Mas Fajri Basiir kayak gitu? Untuk saat ini sepertinya belum. Untuk saat ini kayak tadi kata saya juga butuh proses juga panjang. Nah ini sungguh banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan ya dalam pembahasan kali ini. Dari ternyata kita untuk mendapatkan keriduan Allah, rahmat dari Allah itu kita gak hanya bisa ambil satu sisi ibadah saja ya Ustaz. Kita gak hanya
bisa fokus untuk mendapatkan rahmat tersebut dari hanya beribadah kepada Allah saja, tapi kita juga harus memperkuat ibadah kepada manusia juga. Hubungan kita hablum minallah juga hablum minan nas, itu harus paket komplit ya Ustaz, gak bisa dipisahkan kayak gitu. Tapi sayang sekali nih para pendengar setia podcast Life Skill Darun Najah, saat ini kita terbatas oleh waktu. Jadi sebenarnya memang masih banyak hal yang bisa kita bahas ya Ustaz, dan kita ambil dari pesan-pesan yang Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Minahus Saniyah ini. Tapi ya memang karena keterbatasan waktu nih teman-teman sekalian, kita bisa membahas nilai-nilai pesan-pesan dari Rasulullah dalam hal lain yang dibahas dalam kitab ini mungkin di lain waktu. Untuk saat ini kita cukupkan pembahasan kita pada pembahasan sifat dermawan dan kikir tadi, dan juga bagaimana penciptaan surga dan neraka serta peruntukannya. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya boleh minta nggak ke Ustaz Sururi untuk memberikan wejangan buat saya dan juga buat para pendengar sekalian ini untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini Ustaz, sebagai closing statement. Iya Mas Fajar, ini wejangan untuk diri saya sendiri saja dan untuk orang lain juga, khususnya untuk diri saya sendiri. Jadi yang sering disampaikan oleh Pak Yai dari hadis qudsi, fa'amalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Fa'amalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bersemangatlah kamu, berjuanglah kamu, karena apa? Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Seperti itu. Terima kasih Ustaz Sururi atas kesempatannya dan tenaga serta pikirannya yang telah mau dibagikan kepada kita hari ini. Jadi teman-teman, jika kita bisa simpulkan pembahasan dari awal hingga akhir tadi, pada intinya secara singkat saja ya teman-teman, kita tuh untuk menggapai rahmat Allah itu kita nggak hanya bisa mengandalkan ibadah kita saja, tapi kita juga harus menjadi orang yang dermawan seperti itu. Jadi ada dua aspek yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari, aspek hablum minallah dan juga aspek hablum minan nas. Dan untuk melakukan hal ini kita nggak perlu menunggu kita kaya, kita nggak perlu kita menunggu punya waktu yang luang dan lapang seperti itu. Kita bisa melakukannya dengan hal-hal kecil, bahkan dengan senyum kepada teman kita sudah menyebarkan kebahagiaan kepada mereka semua, dan insya Allah kita dicatat sebagai orang yang telah berderma. Mungkin sekian pembahasan kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Saya Fajri Zen sebagai pembawa acara dan host pada kesempatan kali ini mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain di podcast Life Skill Darun Najah. Sukses, soleh, selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.